Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Lesmana dengan NPM 2208 26004 dengan blog Special Sense. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya di blog Special Sense, yaitu berjudul Peteregium. Nah, gambaran Peteregium itu seperti ini, seperti ini. Oke, lanjut saja, saya jelaskan Peteregium itu seperti apa. Jadi, menurut definisi, Peterogium itu adalah proliferasi jaringan fibrovaskular yang berbentuk segitiga. Nih, dia berbentuk segitiga pada konjungtiva bulbi yang meluas ke area kornea. Umumnya berasal dari sisi nasal akibat paparan kronis terhadap faktor lingkungan. Nah, Peterogium itu ada 4 stadium atau 4 stage. Apa aja saya jelaskan? Oke, baik. Yang pertama, stadium pertama yaitu eh, apabila selaputnya itu belum melewati batas limbus yang saya lingkarin ini, itu dia masih di grade 1. Nah, apabila dia sudah melewati garis limbus ini atau batas limbus, nah itu dia sudah bisa dibilang grade 2. Nah, selanjutnya, apabila dia sudah melewati limbus ini dan sudah mulai menutupi pupil, nah itu sudah di grade 3. Dan yang terakhir, grade 4, yaitu dia selaputnya ini sudah mulai menutupi pupil, sudah melewati batas pupil. Itu grade 4. Nah, eh, semakin tinggi grade-nya ini akan penderita akan mengalami gangguan penglihatan. Nah, selanjutnya etiologi. Nah, apa aja etiologi dari Petridium ini? Yaitu pertama paparan radiasi ultraviolet atau UV jangka panjang. Kemudian iritasi kronik oleh debu, asap dan angin. Dan bisa juga faktor kekeringan lingkungan atau dry eye atau mata kering. Kemudian faktor risiko Petridium. Nah, faktor risikonya itu bisa terkena pada usia lanjut atau usia tua, kemudian jenis kelamin laki-laki, dan aktivitas di luar ruangan dengan paparan ultraviolet tinggi, kemudian tidak menggunakan pelindung mata, dan riwayat keluarga dengan peteregium. Nah, itu tadi untuk faktor risikonya. Kemudian kita masuk ke gejala. Apa aja gejala dari peteregium ini? Yaitu dia akan terdapat massa konjungtiva berbentuk segitiga yang tumbuh ke area kornea, yang saya garisin ya. Kemudian hiperemia konjungtiva dan sensasi benda asing. Nah, biasanya pasien nanti atau penderita ini dia akan merasakan seperti ada yang mengganjal dan tidak nyaman. Kemudian epifora atau mata berair, kemudian penurunan visus bila menutupi pupil atau menyebabkan astigmatisme. Nah, ini dia kalau misalkan sudah di grade 4, sudah mulai menutupi pupil. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya apa aja? Yaitu eh, di pemeriksaan oftalmologi nanti dijumpain di inspeksi segmen anteriornya biasanya terdapat lesi segitiga di area nasal konjungtiva yang menutupi kornea. Kemudian penilaian tajam penglihatan visus biasanya tidak ada gangguan visus kalau di Peteregium ini. Kemudian evaluasi derajat invasi ke kornea dan lokasi puncak Peteregium. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Apa aja pemeriksaan penunjangnya?
yaitu dilakukan visus mata dengan senda lencar. Sudah saya bilang tadi, untuk PT Regio ini dia tidak ada gangguan visus biasanya. Kemudian pemeriksaan slit lamp, biomikroskopi, kemudian topografi kornea untuk menilai astigmatisme. Kemudian yang terakhir pemeriksaannya itu histopatologi pasca eksisi bila dicurigai displasia. Nah, itu tadi pemeriksaan penunjang. Kemudian kita lanjut ke tata laksana dari PT Regio. Nah, untuk tata laksananya itu eh, bisa diberikan obat tetes mata, yaitu artificial tears, plus nomor satu, diminum 3 kali sehari, diteteskan 3 kali sehari, sebanyak 2 tetes. Nah, kemudian eh, kita lanjut ke edukasi. Edukasinya itu eh, gunakan kacamata pelindung ultraviolet saat di luar ruangan, kemudian hindari paparan langsung sinar matahari, debu, dan asap. Kemudian tetes mata lubrikan untuk mencegah iritasi dan kontrol berkala terutama pasca operasi karena risiko rekurensinya tinggi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya cantumkan atau saya jelaskan. Dan yang terakhir ini adalah referensi saya yang saya ambil langsung dari jurnal. Totalnya ada 4 referensi. Referensi yang pertama yaitu eh, referensi pertama saya ambil yaitu eh, pada yang terbaru ya tahunnya 2022. Kemudian referensi yang kedua 2022 juga. Kemudian referensi yang ketiga 2021 dan yang terakhir yang keempat pada tahun 2018. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga uh, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.